Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang pertama ini kita dipertemukan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Sangatta Selatan tahun 2021. Kali ini kita akan mengkaji tema tentang kepemimpinan atau yang dikenal juga dengan istilah leadership. Materi tentang kepemimpinan yang akan kita bahas antara lain, pertama adalah pengertian, selanjutnya tujuan, yang ketiga adalah fungsi, 4 gaya kepemimpinan, 5 keterampilan memimpin. Yang pertama, pengertian dari kepemimpinan dibedakan pengertian secara umum. Pengertian secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian kepemimpinan menurut para ahli, di antaranya yang pertama adalah Wahyo Sumijo. Beliau memberikan penjelasan, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader atau pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, kesanggupan atau capability. Sedangkan menurut Sutarjo Wiono memberikan penjelasan, kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengertian kepemimpinan menurut SP Siagian. Beliau menjelaskan, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengertian kepemimpinan berikutnya disampaikan oleh James A.F. Stoner yang memberikan penjelasan, kepemimpinan atau leadership adalah sebuah proses mengarahkan dan usaha dalam mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan anggota kelompok atau organisasi. Yang kelima, pengertian kepemimpinan menurut Charles F. Rauch dan Orlando Behling menyampaikan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi berbagai aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari makna atau pengertian dari kepemimpinan, topik berikutnya kita tentang tujuan kepemimpinan. Adapun tujuan kepemimpinan, yang pertama adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kedua, memotivasi orang lain. Bagian ketiga, fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan itu mempunyai fungsi administratif, yaitu pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Fungsi yang lainnya dari kepemimpinan adalah sebagai top management. Fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau kepegawaian,
directing, pengarahan, commanding, penugasan, dan controlling atau pengawasan. Mari kita bahas yang berikutnya, fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif. Beliau menuliskan tentang fungsi kepemimpinan yang pertama adalah fungsi instruktif. Kedua, fungsi konsultatif. Ketiga, fungsi partisipasi. 4, fungsi delegasi. Dan kelima adalah fungsi pengendalian. Penjelasan dari masing-masing. Yang pertama, fungsi instruktif adalah pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana. Apa yang ditugaskan, bagaimana harus menjalankan, bila mana, kapan dikerjakan, dijalankan, dan di mana adalah tempat menjalankan tugas yang diberikan, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Selanjutnya, fungsi konsultatif, masih menurut Hadari Nawawi. Apakah fungsi konsultatif dari kepemimpinan itu? Adalah pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menentukan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Fungsi yang ketiga, fungsi partisipasi. Penjelasan fungsi partisipasi, pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Sedangkan yang kelima, fungsi pengendalian, dijelaskan bahwa pemimpin dapat melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Bagian berikutnya tentang materi kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan. Apakah yang dimaksud gaya kepemimpinan? Terdapat beberapa gaya kepemimpinan, di antaranya yang pertama adalah kepemimpinan birokrasi. Kedua, kepemimpinan autokrasi. 3, kepemimpinan delegatif. Keempat, kepemimpinan partisipatif. Selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki skill yang disampaikan menurut Jack Zagger dan Joseph Pogman, antara lain yang pertama, bahwa pemimpin harus memiliki keterampilan atau skill, 1, menginspirasi dan memotivasi. Kedua, memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Ketiga, mempelajari dan menyelesaikan masalah. Keempat, bekerja agar hasilnya tercapai. 5, komunikasi yang bagus. Keenam, memiliki hubungan erat. Ketujuh, bersikap profesional. 8, memberikan strategi. 9, bersifat membangun. Dan yang ke-10 adalah melakukan inovasi. Dari uraian di atas, maka materi pertemuan kita kali ini, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Meskipun beberapa orang memang lebih dominan dibandingkan dengan yang lain.
Dalam penerapannya, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik sesuai dengan karakter dan situasi tertentu. Demikian materi tentang kepemimpinan atau leadership. Mudah-mudahan bermanfaat bagi calon peserta didik SMP Negeri 1 Sangatta Selatan tahun pembelajaran 2021-2022. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan minimal 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sampai ketemu pada pertemuan dan kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.